sampai keesokan harinya. Kalau orang dewasa membaca Al-Quran, asalkan pagi baca Al-Quran sampai sore dia sudah tidak masuki setan. Kalau sore baca Al-Quran sampai ke malamnya juga tidak akan digoda oleh setan. Jadi tugas kita semuanya paling tidak setiap hari sekalipun sebentar baca Al-Quran. Misalnya berapa ayat baca Al-Quran? Halo, kira-kira berapa ayat supaya tidak masuk setan? 100. Ya. Asalkan jangan satu ayat. Kalau satu ayat itu engken namanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin, sadaqallahul azim. Ya pokoknya membaca kalau 100 itu istimewa. Kalau sore hari baca Al-Quran 100 ayat sekalipun yang pendek, maka pahalanya orang itu, ini hadis, pahalanya seperti orang sholat mulai maghrib sampai subuh. Kalau umpamanya baca Al-Quran habis maghrib 100 kali, cari yang pendek-pendek misalnya. Tapi kalau yang panjang itu hampir 1 juz itu, ya. Pada sebab itu penting anak ini supaya diajari baca Al-Quran. Kalau sudah baca Al-Quran, mudah-mudahan nantinya anak ini terbiasa menangkap ayat-ayat Allah sehingga bisa mengerjakan amal makruh nanti. Kemudian yang terakhir, ngajari anak harus sabar. Dan saya yakin orang tua anak yang lahir ini, bapak ibunya tidak sabar, tidak penyabaran. Kenapa? Memang Allah yang beritahu, yang hadir ini tak mungkin sabar. Wasbir, bersabarlah. Wa ma sabruka, tapi kamu tidak mungkin sabar. Illa billah, kecuali dapat pertolongan Allah. Supaya dapat pertolongan Allah, yang hadir bisa sabar. Wala tahzan alaihim, jangan sedih hati terhadap tipu daya orang. Jadi kalau pian dicaci maki jangan sedih, apalagi jengkel apabila sarik. Jadi jadilah orang jangan penyarikan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wala taku fi daikin mimma yamkurun, jangan sempit dada. Jadi harus lapang. Ruangan ini sempit apa lapang? Ruangan ini lapang. Kalau diisi 200 orang sempit atau lapang? Sempit. Supaya lapang? Dikeluarkan. Jadi supaya lapang dada, banyak bersedekah, jangan engken. Jadi kunci sabar kedua teman, jangan penyarikan dan jangan engken. Insyaallah nanti anaknya menjadi orang yang sabar. Itulah pokok yang diperintahkan oleh Allah. Tapi karena sekarang masuk bulan apa ya? Bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Saya baca satu ayat saja, biar aku tidak ketulahan. Masa bulan Rabiul Awal tidak ceramah tentang Nabi. Di dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad ini lahir ke dunia ada perintah khusus. Perintahnya dijelaskan dalam Al-Quran surat yang ke-18 ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyakmal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku Muhammad ini adalah manusia seperti kalian, tapi aku dapat wahyu untuk mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang satu. Barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah nanti di yaumil akhir, syaratnya beramal saleh dan jangan mempersekutukan Allah dalam
Jangan persekutuan Allah dalam beribadah dengan siapapun juga. Jadi tujuannya Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia ini untuk mengatakan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu supaya kita nanti matinya ketemu dengan Allah di surga. Karena Allah menampilkan dirinya di surga 2 kali dalam sehari, waktu pagi dan sore. Karena Allah tidak bertempat di surga, Allah bertempat di arasnya sendiri. Oleh sebab itu kita akan bisa ketemu dengan Allah di surga. Nantinya syaratnya adalah di samping kita bersyahadat, kemudian beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dalam Al-Quran dan hadis, dan jangan mempersekutukan Allah dalam beribadah dengan siapapun juga. Jadi jangan syirik, beribadah hanya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya anaknya nangis terus, karena nangis bingung orang tuanya. Lalu ada tetangganya bilang, di Perumnas ada orang minta, lalu datang ke Perumnas. Sekarangnya di Perumnas aku, akhirnya diberi benang hitam, kemudian diikat itu namanya syirik, tidak boleh. Nah, atau tatkala mamanya sedang masak di dapur, anaknya habis mandi, guring sorangan. Ini kalau tidak bisa diganggu oleh iblis, akhirnya naruh gunting, naruh lagi cermin, naruh lagi kedelai. Nah, naruh seperti itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu syaratnya ialah Nabi itu kalau kita ingin ketemu dengan Allah jangan melakukan perbuatan syirik. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita pelajari kehidupan Nabi, ajaran yang dibawa oleh Nabi, agar kita semuanya nanti matinya ketemu dengan Allah. Habis itu ya habis namanya. Lalu tinggal apanya? Oh, masih sebelum makan apa? Oh, dan tinggal doanya. Habis doa lalu makanannya di mana? Oh, sudah ada. Ya, mari kita berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu an la ilaha illa anta as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka imanan dhamman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka amalan afiyan wa nas'aluka afiyah wa nas'aluka an-nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa jab ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina ya rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar al-aziz al-ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.